Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Anda kembali terhubung bersama saya Hairunisa Laraf di Bincang hari ini. Sebelum kita memasuki tema yang akan dibahas, kami ingatkan kembali kepada pemirsa setia Sultan TV untuk terus terhubung bersama kami di sosial media Instagram @sultantv.co dan juga @beritasultantv. Di Facebook kami @kreatifsultantv dan beberapa tayangan yang akan disiarkan secara live streaming di YouTube Sultan TV. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang stunting terhadap anak, juga bagaimana pencegahannya. Tentu beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo sudah melakukan penerapan kepada kepala daerah untuk terus memantau bagaimana perkembangan stunting dan malnutrisi terhadap anak-anak di Indonesia. Dan pagi hari ini sudah bergabung bersama kami. Beliau adalah dosen gizi di Kampus Esa Unggul dan juga co-founder Sahabat Gizi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Ibu Anugrah Novianti ya Bu. Betul. Tadi pagi Ibu berangkat jam berapa nih dari rumah? Tadi sekitar lumayan macet sih ya. Tadi sekitar jam 6 udah berangkat sih. Oke. Selain sebagai dosen, Ibu juga aktif di Sahabat Gizi. Kalau boleh tahu nih teman-teman, mungkin Sahabat Gizi itu sebenarnya apa sih? Ya, Sahabat Gizi itu sebenarnya komunitas nih yang saya bentuk sama suami saya berdua karena melihat sih fenomena dari teman-teman kita, terus kayak lingkungan sekitar juga banyak yang belum peduli sama kecukupan gizi untuk anaknya khususnya gitu. Jadi memang fokus kita lebih ke gizi keluarga ya, gitu. Lebih ke gizi ibu dan anak gitu. Saat ini kalau untuk Sahabat Gizi itu fokusnya apa, hanya di DKI Jakarta atau di beberapa wilayah lain juga sudah ada? Sebenarnya sih kita bisa fokus di Jabodetabek sih sebenarnya ya, lingkup kegiatan kita banyak di sana. Jadi kita sempat juga mengisi dan bekerja sama dengan puskesmas di daerah Tangerang, terus juga di daerah Jakarta juga ada gitu. Jadi kita keliling sih biasanya gitu event-eventnya. Untuk saat ini event apa yang akan diadakan mungkin oleh Sahabat Gizi dalam waktu dekat ini? Kita sih lebih banyak di online sebenarnya Mbak. Jadi kalau misalnya kemarin kita baru selesai untuk peringatan untuk HGN ya, Hari Gizi Nasional bersama dengan DPD Persagi, terus sama CIMSA juga itu di CFD gitu. Jadi kalau untuk waktu dekat sih mungkin nanti kita lihat dulu nih sesuai dengan event Hari Kesehatan aja gitu. Biasanya gitu. Dari tema yang tadi sudah saya katakan bahwa tentang namanya stunting dan bagaimana pencegahannya. Kan baru-baru ini Presiden Jokowi juga mencanangkan kepada kepala daerah untuk memantau bagaimana perkembangan stunting di Indonesia. Karena kalau menurut data itu per tahun 2021 di angka 24,4% dan ada penurunan di tahun 2022. Sebetulnya kalau misalkan kita berbicara tentang stunting atau malnutrisi, mungkin sahabat di rumah masih kurang ada yang paham. Tapi sebenarnya kalau menurut Ibu selaku dosen gizi, apa sih sebetulnya malnutrisi dan tentang stunting ini? Kalau malnutrisi sendiri sebenarnya ada permasalahan gizi ya Mbak. Jadi kita bisa bilang di situ kan masalah gizi itu nggak cuma tentang gizi kurang. Jadi gizi lebih pun seperti overweight, obesitas itu juga permasalahan gizi dan itu bisa dibilang sebagai gizi yang salah. Jadi malnutrisi itu kesalahan gizi yang salah gitu. Jadi malnutrisi nggak cuma berbicara tentang memang stunting gitu. Jadi kalau ada gizi lebih atau permasalahan gizi itu disebutnya malnutrisi seperti itu. Nah kita nih di Indonesia itu masuk ke dalam triple burden malnutrition. Jadi negara yang punya permasalahan gizi ganda. Jadi anak-anak kita kan banyak juga yang nggak cuma gizinya kurang, tapi yang kelebihan gizi juga khususnya di kota-kota besar itu anak-anak kita banyak yang obesitas gitu ya. Sedangkan di daerah itu banyak juga yang gizi kurang gitu. Jadi kita ganda nih permasalahan gizinya gitu. Nah itu yang disebut malnutrition atau malnutrisi. Nah sedangkan stunting sendiri ini fokusnya lebih ke kekurangan gizi yang kronis sifatnya gitu. Jadi dia bisa mempengaruhi ke kegagalan tumbuh kayak gitu. Jadi bisa juga nanti berpengaruhnya ke tingkat kognitif anak yang juga lebih rendah dibanding anak yang tidak stunting kayak gitu. Berarti ini tuh sebetulnya dua hal yang berbeda tapi bisa dikatakan saling berkaitan. Iya, benar. Kalau misalkan dilihat mungkin tentang overweight atau berlebihan berat badan, sebetulnya ada nggak sih itu pengaruhnya dari pola pikir orang Indonesia, terutama di ibu-ibu yang ngelihat bahwa anak gemuk itu adalah anak yang sehat? Jadi memang ya ini mungkin nanti kalau ibu-ibu yang udah nonton acara kita di hari ini mungkin bisa langsung kayak berubah pola pikir ya, bahwa anak gemuk itu belum tentu lucu loh.
belum tentu yang ngegemesin, dan dia belum tentu sehat gitu. Jadi kita harus juga melihat lebih jauh sih tentang pertumbuhannya, perkembangannya. Jadi kegemukan juga nggak bisa dilihat kayak kasat mata. Kalau anak kurus, anak gemuk tuh nggak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi kita harus cek juga kurva pertumbuhannya WHO gitu. Kita harus cek juga apakah berat badan itu sesuai dengan usianya, berat badannya sesuai dengan tinggi badannya gitu, proporsional nggak kira-kira gitu. Jadi itu harus dilihat secara menyeluruh Bu gitu. Jadi jangan juga kita menjudge gitu anak yang gemuk itu lucu gitu ya, atau ngegemesin. Ya memang sih gitu. Terus anak yang kurus dibilangnya, wah kamu kok nggak lucu sih gitu, kurang gizi kurang gizi sih, padahal mungkin dia berat badannya ideal sesuai dengan usianya kayak gitu. Jadi semuanya harus dipantau sih gitu. Untuk penyebab tersendiri dari stunting itu sebetulnya apa sih? Nah, biasanya kalau permasalahan gizi ini memang dikaitkan secara langsung dengan asupan gizi gitu. Pastinya secara langsung dengan asupan gizinya dia kurang kalau untuk yang stunting. Tapi kalau yang lebih memang dia dikaitkan dengan yang asupan gizinya berlebih kayak gitu. Nah, terus ada juga penyakit infeksi yang berulang gitu. Jadi pada anak-anak yang stunting ini umumnya suka terjadi kayak pneumonia atau misalnya TB gitu ya, itu atau diare gitu yang umumnya dialami anak-anak dengan stunting. Itu terjadi berulang gitu dan tidak diobati secara tuntas, sehingga itu mempengaruhi sih gitu kegagalan tumbuh seperti itu. Kalau diare kan mungkin terlalu umum ya, karena maksudnya orang dewasa pun ada yang mengalami diare. Tapi apa yang membedakan diare yang orang normal atau anak stunting ini? Nah, biasanya kalau diare itu ada ininya ya, ada apa namanya standarnya sih. Dia buang air besar lebih dari 3 atau 4 kali sehari. Itu disebut diare gitu, dan itu berkelanjutan gitu, dan pasti konsistensinya beda ya. Kalau yang diare dengan yang pup biasa, yang sehat, itu pasti berbeda konsistensinya gitu. Jadi pada anak-anak biasanya kalau yang cenderung encer, konsistensinya itu pasti diare, dan frekuensinya lebih dari 4 kali sehari, itu bisa dibilang sebagai diare gitu. Kan ada yang bilang kalau stunting ini berkaitan dengan tinggi badan juga. Sebetulnya kan kalau tinggi badan mungkin setiap orang beda-beda ya proporsionalnya. Mungkin ada yang memang genetik atau non genetik. Tapi kalau dilihat dari stunting, apa yang membedakan antara tinggi badan genetik dan non genetiknya? Nah, kalau stunting sendiri kita harus melihat nih, kalau yang genetik itu sebenarnya menyumbang ke stunting itu sekitar 20%. 20% aja sebenarnya gitu. Jadi bukan yang besar. Jadi yang besar itu memang dari asupan dan penyakit infeksinya itu yang berulang. Nah, kalau misalnya stunting yang membedakannya bagaimana, pastinya akan berbeda nih. Anak yang pendek itu belum tentu stunting sebenarnya gitu. Tapi anak stunting nih udah pasti dia pendek gitu. Nah, gimana ngebedainnya? Pastinya kita harus lihat perkembangannya juga sesuai nggak nih sama usianya gitu. Jadi usia misalnya 6 bulan dia sudah bisa mulai belajar duduk belum gitu, 8 bulan udah mulai merangkak belum. Nah, anak-anak yang stunting biasanya masih bisa dikejar sampai 2 tahun ya sebenarnya. Nah, itu mungkin bisa terlihat perkembangannya cenderung lambat gitu, tidak sesuai dengan usianya. Itu pasti akan berdampak juga seterusnya jangka panjang untuk produktivitas dia, kognitifnya itu akan berbeda. Jadi dia akan lebih mudah mencerna, mudah menangkap pelajaran di sekolah gitu ya. Diawali memang dari 2 tahun pertama nih. Kita sebutnya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi itu yang harus dicukupi gizinya sampai dia 2 tahun gitu. Tapi ada nggak sih Bu, kalau misalkan anak-anak yang stunting ini juga ternyata aktif sehingga nggak kelihatan nih stuntingnya? Ya, ini juga kadang suka jadi excuse ibu-ibu nih, ya nggak apa-apa lah anak saya kurus yang penting aktif katanya gitu, nggak apa-apa lah anak saya kurang gizi yang penting aktif gitu ya kan. Aktifnya mungkin sekarang ini nih Bu gitu. Kalau misalnya nanti didiemin, ibu nggak berikan makanan yang mumpuni nih, yang bisa mencukupi gizinya, dia stunting terus-menerus, ya nanti di kemudian hari tuh akan berdampaknya. Terus indikasinya juga kalau misalnya dia sering sakit, ya itu juga menjadi indikasi gitu. Pada saat sakit aktif nggak anaknya? Pasti enggak dong gitu ya kan. Jadi aktifnya kan pada saat dia sehat aja gitu ya kan. Nah, itu yang harus dipahami sih. Kadang para ibu yang suka denialnya di situ gitu. Anak saya aktif lah. Iya kalau lagi sehat. Coba kalau lagi sakit. Dalam sebulan anak ibu sakit berapa kali gitu ya. Kalau misalnya dibandingkan anak yang tidak stunting itu dia jarang sakit biasanya gitu. Dan dia aktif ya memang aktif. Pada umumnya kan anak-anak sedang aktif bermain ya gitu.
Justru malah fun fact-nya adalah di ibu-ibu Indonesia ketika anaknya sakit-sakitan dikaitkan dengan nama. Oh, keberatan nama. Bener, abis itu ganti nama, selamatan lagi. Anaknya aktif lagi nih gitu. Padahal mungkin sebetulnya harus dicurigai ya. Kemungkinan ada faktor itu. Betul, tapi kekurangan gizi, kayak gitu sih. Oke, kalau misalkan dilihat tadi juga Ibu membicarakan tentang 1000 hari pertama. Apa sebetulnya 1000 hari pertama itu? Ya, 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari masa anak di dalam kandungan ibu. Oke. Ya, terus dilanjutkan sampai anak itu lahir, sampai anak itu berusia 2 tahun. Nah, kecukupan gizinya itu kita ada standar pemberian makannya tuh. Jadi pada saat ibunya hamil pastinya harus tercukupi gizinya dengan baik. Ibu hamilnya tidak dalam masalah gizi juga. Nah, kalau misalnya ibu-ibu hamil kita nih, ada juga kan datanya itu anemianya masih tinggi ya pada ibu hamil ya. Nah, itu juga harus diwaspadai gitu untuk nantinya melahirkan anak-anak yang berat badannya lahir rendah. Di bawah 2,5 kilo tuh biasanya. Nah, itu nanti resiko untuk dia mengalami stunting juga tinggi. Gitu. Kalau dari awalnya sudah tidak terkejar ibaratnya gitu kan. Makanya kan biasanya dokter itu lumayan bawel trimester 3 kalau berat badan bayi itu tidak sesuai dengan usianya gitu, usia kehamilan ya. Biasanya kan di USG tertera tuh gitu ya, usia kehamilan berat bayi gitu. Kalau belum sesuai, nah ibu kejar tuh di situ. Jadi pada saat dia lahir dia bisa mencapai lebih dari 2,5 kilo itu standarnya. Nah, itu untuk menghindari resiko stunting pada anak ya. Terus dilanjutkan, mulai dari 0 bulan sampai 6 bulan ibu memberikan ASI eksklusif. ASI eksklusif, terus dipantau berat badannya sesuai dengan kenaikan berat minimal. Ya, terus nanti dilihat juga setelah 6 bulan dia lanjut MPASI. Ya, makanan pendamping ASI dengan menu-menu yang lengkap, sudah masuk nanti sumber protein hewani nih. Sebagai tema HGN tahun ini kan protein hewani cegah stunting, karena memang protein hewani ini suka dilupakan sih gitu ya kalau untuk anak-anak, karena dianggapnya susah dicerna gitu ya, terus mungkin juga mahal gitu ya. Padahal kan banyak jenis protein hewani yang mungkin bisa dikonsumsi. Nah, seperti itu. Dari MPASI nanti dilanjutkan masih ASI-nya sampai dia usia 2 tahun gitu. MPASI kan juga terus ya sampai 2 tahun gitu. Nah, itu 1000 hari pertama kehidupan tuh. Dan 1000 hari pertama kehidupan itu yang menentukan ke depannya si anak ini akan bertumbuh seperti apa. Iya, gitu. Jadi waktu kita nggak banyak gitu loh, Bu. 1000 hari. 1000 hari gitu. Dan itu menentukan sampai makanya window opportunity ya. Jadi kayak dia long time-nya itu ditentukan dari 1000 hari ini. 1000 hari itu gitu. Kalau tadi kan membahas tentang ASI eksklusif, ada nggak sih perbedaan tumbuh kembang anak ketika dia memang mengkonsumsi ASI secara eksklusif dan susu selain ASI? Sebenarnya gini, kalau misalnya balik lagi di Indonesia ini kan kayak mungkin ibu-ibunya banyak juga yang mengkonsumsi susu formula nih anaknya gitu ya kan, terus kayak ya udah sih enggak pakai ASI nih gitu, ada masalah lah di situ. Sebenarnya dicek dulu permasalahannya, kenapa sih bisa terkendala menyusuinya gitu kan. Nah, kita konsul dulu nih ke konselor laktasi segala macem gitu. Jadi kalau misalnya ada perbedaan nggak antara yang ASI dengan yang sufor gitu, pasti ada gitu, karena ASI ini dia punya antibodi yang bagus gitu, yang tidak dimiliki susu produk manapun gitu ya. Jadi bedanya di situ, mau susunya mengandung vitamin apalah, mineral apalah ya, dengan keunggulan-keunggulannya DHA apalah gitu. Tapi ASI ibu tuh tetap paling unggul gitu, karena dia mengandung antibodi yang bagus nih buat mencegah anak tuh. Kan gini, anak baru lahir itu kan nggak langsung punya imun yang bagus. Maka dia perlu imunisasi. Nah, selain imunisasi ya yang harus dilengkapi sampai dia 6 bulan ya kurang lebih, terus dilanjutkan imunisasi yang berulang. Nah, itu ada ASI. Ya, ASI ini yang mudah dicerna, mudah diserap di tubuh bayi, terus dia punya antibodi yang bagus gitu. Jadi itu sih yang keunggulan dari ASI yang nggak dipunyai produk susu manapun gitu. Kalau misalkan dilihat dari kejadian stunting ini, sebetulnya stunting itu ada kaitannya dengan genetik nggak? Ada, ya sekitar 20% itu tadi ya. Jadi kalau misalnya ada, kita hitung bisa dari tinggi potensi genetik ibu dan bapak, nanti range-nya anak itu harus di kisaran tinggi badannya segitu gitu. Tapi dengan hitungan itu, kalau gizinya tidak tercukupi dengan baik, dia bisa lebih rendah dari itu. Gitu. Jadi genetik punya pengaruh sekitar 20%, tapi tetap 80%-nya dari asupannya dia harus tercukupi gitu.
Makanya sebagai ibu hamil juga ketika mereka mengandung harus fokus banget ke gizi, apa yang mereka makan, apa yang harus mereka serap selama kehamilan, karena itu sangat mempengaruhi dari si bayi nanti yang akan dilahirkan. Kalau misalkan tadi juga kan ibu di awal bilang pola pikirnya anak-anak yang stunting ini juga cukup lambat dibanding anak-anak yang lain. Kognitifnya mungkin agak sedikit lemah dibanding anak-anak yang lain. Tapi ada nggak sebetulnya mungkin anak-anak ini tidak termasuk stunting, tapi mereka juga lemah gitu. Ada nggak? Ada mungkin yang punya indikasi medis lain ya. Jadi kayak misalnya memang ada gangguan keterlambatan gitu ya, atau secara mental kelainan kongenitalnya juga ada. Itu pasti ada sih. Secara medis dia harus dicek menyeluruh sih, seperti itu. Karena ada beberapa perbedaan sih di situ ya. Kalau bicara tentang stunting juga kan berarti berkaitan dengan orang tua yang punya peran penting di rumah, bagaimana mereka menyajikan makanan untuk anak-anaknya. Tapi kalau misalkan sebagai dosen gizi, kemudian praktisi di Sahabat Gizi juga, bagaimana melihat masyarakat Indonesia terutama ibu-ibu di rumah terkait anak-anak? Menarik nih, jadi kalau yang saya sering temui itu ya biasanya ibu-ibunya tuh suka denial aja sih ya. Jadi kayak anak gue tuh nggak apa-apa sebenarnya gitu ya, padahal terus secara kasat mata gitu ya, dia kalau stunting itu dilihat memang ada perbedaan tinggi ya gitu ya, itu awal pertama, tapi tetap harus dicek grafik pertumbuhannya, dia sesuai nggak dengan usianya gitu kan. Biasanya kelihatan kasat mata kalau dia dijejerin sama anak seusianya tuh gitu ya kan, dia lebih pendek gitu, atau dia pada saat sekolah nih kok dia lebih kecil gitu ya. Tapi terus dilihat juga perkembangannya seperti apa, karena tidak semua anak stunting itu tidak semua anak pendek itu stunting gitu ya. Tapi anak stunting itu ya memang pendek biasanya gitu ya. Jadi dilihat juga nih perkembangannya seperti apa. Nah yang saya temui ya biasanya begitu, ibu-ibunya tuh kayak terus menutup diri, nggak mau memeriksakan anaknya gitu. Terus kayak memantau di posyandu pun, even kayak sebulan sekali pun dia jarang hadir gitu kan. Atau kayak males nanti anak gue dijudge kurang gizi lah, nggak mau inilah, itu kurus lah gitu. Biasanya ibu-ibu tuh udah langsung kayak nutup diri gitu. Padahal ayo Bu gitu, ini 2 tahun nih masa-masa penting nih gitu. Kalau misalnya nggak naik berat badannya gitu kan, memang anak itu harus naik ya, ada kenaikan setiap bulannya gitu. Nah harus dicari tahu gitu, apa nih kira-kira yang bikin nggak naik sih gitu, dievaluasi bareng-bareng gitu. Oke, sebelum kita lanjut untuk tema lanjutannya, kita break sebentar, tapi sahabat Sultan TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Nanti kami akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini.